Yes, sepatu ini cuma dirilis 200 pasang aja. Kalian beruntung nggak bisa ngedapetin sepatu ini. Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau review sepatu League Shift Insane. Ini merupakan kolaborasi antara sepatu League dan juga Richard Insane Latunusa, salah seorang streetball legendaris di Indonesia yang asli gokil banget guys mainnya. Gue sempat ngeliat pertandingan Insane lawan Headache dan gue tuh dari dulu juga ngikutin streetball, seneng banget sama gerakannya, indah gitu waktu dilihat. Dan memang sih guys, Insane merupakan salah satu pemain streetball yang gokil banget, beneran guys. Kalau kalian nggak percaya, kalian cek aja video-video highlightnya. Dan ini merupakan sepatu player eksklusif dari Insane yang menurut gue sih dari segi desain sepatu ini menarik banget. Sepatu ini dijual dengan harga Rp899.000 dan karena ini merupakan sepatu yang spesial juga, di bagian dalam boxnya kalian juga akan mendapatkan beberapa treatment spesial. Yang pertama di sini gue dapet kalender, oke. Terus gue juga dapat stiker, kalian bisa lihat. Dan di sini juga ada notes-nya atau ada greeting card-nya. Di sini ternyata sepatu ini tuh cuma dijual 200 pasang aja dan gue dapat nomor 10. Yang fun fact-nya adalah nomor 10 ini cukup bersejarah juga buat gue karena ini merupakan nomor yang gue pakai waktu gue main di SMP dulu guys. Guys, kalian tahu kan kalau akhir-akhir ini gue tuh lagi sering banget nyobain produk body care dari Scarlett. Yang ini tuh terdiri dari body scrub, terus ada shower scrubnya juga, sama ada body lotionnya. Nah kebetulan nggak cuma dari manfaatnya aja yang gue suka, tapi dari segi aromanya, terutama yang kopi ini menurut gue sih enak banget. Di samping itu kebetulan kali ini gue baru aja dikirimin Scarlett produk lotion dengan varian yang berbeda. Dan gue disuruh nyobain gitu lebih enak yang mana baunya sama yang biasanya gue pakai. Nah untuk pemakaian sehari-hari biasanya tuh gue pakai yang varian Jolie ini dan gue suka banget sama aromanya karena ini tuh berasa kayak bau parfum mahal gitu guys. Dan rasanya tuh kayak aroma-aroma vanilla, rich coffee, dan menurut gue sih soft dan enak banget waktu dipakai. Nah kali ini kita bakal cobain perbedaan antara yang versi Jolie dengan varian yang Charming dan juga Romansa yang baru aja gue dapet. Langsung aja kita bakal pakai guys. Oke. Wah, ini untuk varian yang Charming ya guys. Baunya tuh juga ternyata enak. Ini tuh kayak ada aroma-aroma woodnya, terus ada kayak muskinya juga, dan ada kayak sensasi-sensasi ambernya. Jadi menurut gue sih ini enak juga sih ini. Terus satu lagi gue bakal coba di tangan yang beda. Yang ini baunya ini kayak lebih ada fruity-fruitynya gitulah guys. Terus juga ada aroma-aroma floralnya. Setelah nyobain beberapa varian lotion dari Scarlett ini, menurut gue yang paling cocok buat gue adalah yang versi Charming ini. Karena menurut gue aromanya tuh maskinya dapet banget, body embernya juga enak. Dan gue rasa kalau ini untuk aktivitas ini bakal lebih cocok, lebih cowok aja gitu. Mungkin untuk varian Romansa dan Jolie ini lebih cocok kalau digunakan setelah aktivitas. Kalau kalian mau tidur, itu aromanya lebih soft, enak. Tapi untuk aktivitas, gue rasa varian Charming ini aromanya lebih oke. Meskipun ini aromanya beda-beda, dari segi manfaatnya ini sama aja guys. Ini tetap bisa menutrisi kulit kalian, mencerahkan, dan juga melembabkan kulit, dan itu yang paling penting. Dan yang gue paling suka juga, ini tuh waktu dipakai teksturnya itu lembut banget dan gak lengket di kulit, cepet banget ngeresepnya. Jadi enak aja gitu waktu dipakai. Untuk hasil yang lebih optimal, kalian bisa gunakan kombinasi antara body scrub dan juga shower scrubnya juga. Dan kalau buat gue yang sering aktivitas di luar ruangan, main basket di lapangan outdoor, menurut gue menjaga kesehatan kulit ini penting banget. By the way, kalau kalian tertarik dengan produk-produk dari Scarlett, produk-produk ini tuh dijual dengan harga 75 ribuan aja, dan kalian langsung aja bisa menuju ke WhatsApp, Line, atau Shopee Mall dari Scarlett yang udah gue taruh di bagian link di description. By the way, produk-produk ini udah terdaftar di BPOM juga, jadi itu yang paling penting buat gue, dan produk ini pasti aman digunakan guys. Dan salah satu bagian yang menurut gue unik banget dari sepatu ini ada di bagian uppernya, dimana tuh kalian bisa lihat ini dibikin full print guys. Ada beberapa desain grafiknya dari gerakannya Insane, terus ada nomor jersinya, terus ada beberapa tulisan-tulisannya juga. Menurut gue sepatu ini kelihatan stand out karena material uppernya ini. Dan ternyata material upper yang ada di sepatu ini nggak cuma dari segi grafiknya aja, tapi sepatu ini juga menggunakan teknologi yang diberi nama ExoWeb, dimana sepatu ini kalian bisa lihat sendiri material uppernya terdiri dari
beberapa layering material, dan di bagian atasnya di sini tuh ada material TPU yang ini berfungsi untuk memberikan kalian containment dan juga support saat kalian menggunakan sepatu ini. Sebenarnya teknologi yang ada di sepatu ini cukup ngingetin gue sama teknologi yang ada di sepatu Kobe 6, tapi dari segi implementasinya memang dibikin sedikit berbeda karena material TPU yang ada di sepatu ini tuh kayak bentuknya agak panjang-panjang gitu ke samping gitulah guys. Terlepas dari itu, teknologi Exowave ini juga terinspirasi dari kulit reptil, jadi ini jelas memberikan sensasi dan juga detail yang menarik banget di sepatu ini. Di bagian dalam dari sepatunya kalian bisa lihat di sini ada sentuhan yang cukup netral, di mana sepatu ini menggunakan warna yang hitam polos seperti ini, dan jujur aja ini jadi sentuhan yang gue cukup suka karena di bagian luarnya memang sepatu ini kelihatan cukup rame, warnanya mencolok banget, tapi di bagian dalam kalian bisa lihat sepatu ini kelihatan simple dan juga minimalis. Jadi secara keseluruhan desainnya menurut gue sih cukup keren guys. Di bagian belakang kalian akan mendapatkan material sintetik juga yang ini udah standar banget di sepatu basket zaman sekarang. Dan yang cukup unik lagi di sepatu ini ternyata material tangnya ini dibikin beda banget sama sepatu basket yang pernah gue cobain sebelumnya. Dimana di bagian atasnya ini tuh semi booty construction tapi cuma satu sisi aja. Jadi di bagian dalam ini menyatu sama material luarnya, tapi di bagian luarnya ini baru kelihatan material tang yang sejenis seperti sepatu basket pada umumnya. Jadi waktu gue pakai sepatu ini jelas feel-nya cukup unik juga tepat di area tang, dan gue ngerasa lockdownnya itu makin oke semisal gue tali sepatunya sampai di bagian atas ini. Jadi itu bisa jadi salah satu opsi juga buat kalian kalau kalian pengen ngedapetin lockdown yang lebih mantep lagi di area tang. Menurut gue sih kalian bisa tali sepatunya sampai di lace holes yang paling atas guys. Terlepas dari itu, dari segi fitnya sendiri menurut gue sih nggak ada masalah sama sekali, aman-aman aja. Menurut gue sih sepatu ini fit true to size. Cuma gue ngerasa aja mungkin di bagian depan materialnya ini agak kaku, dan mudah-mudahan ini merupakan material yang bisa break in. Jadi semakin sering gue pakai, mudah-mudahan materialnya tuh bisa semakin nyaman. Dan sisanya dari segi padding sama fittingnya menurut gue sih juga nggak ada masalah sama sekali. Mungkin buat sebagian orang juga bakal ngerasa di bagian depan sini, di sini ada material yang sedikit mengembung kalau kalian tali sepatunya sampai kenceng banget. Tapi buat gue sendiri waktu pakai sepatu ini gue nggak terlalu notice ada bagian yang aneh atau dead space tepat di area atasnya sini. Untuk feel dari cushioningnya sendiri, menurut gue juga sepatu ini menggunakan cushioning yang cukup proper, dimana sepatu ini menggunakan cushioning system yang diberi nama combo pad. Ini merupakan dual density foam, jadi kalian bisa lihat di sini ada dua foam yang terekspos juga sebagai chassis midsole utamanya, dan juga di bagian forefoot sama di bagian heel. Di sini ada foam yang terekspos di bagian bawah sini. Jadi untuk simpelnya aja, sepatu ini menggunakan foam dengan tingkat ketebalan atau tingkat feel yang berbeda satu sama lain. Dan sewaktu gue pakai, gue ngerasa memang dari segi overall feel-nya ini merupakan cushioning system yang cukup proper. Gue nggak ngerasa yang sampai gimana-gimana banget. Buat gue sendiri, kita mendapatkan cushioning system yang udah proper aja, itu udah cukup, udah keren di sepatu dengan harga 899.000. Di samping itu gue juga suka banget sama material insole-nya, karena material insole yang ada di sepatu ini juga terbilang proper, dimana sepatu ini menggunakan insole yang ini terdiri dari dua foam yang berbeda juga. Kalian bisa lihat di bagian bawahnya di sini ada foam yang terekspos, dan di bagian atasnya kalian bisa lihat di sini ada tulisan YY yang ini juga udah identik banget sama Insane. Keren banget sih guys dari segi implementasi dan juga fitur-fitur yang ada di sepatu ini. Salah satu hal yang gue bener-bener suka dan juga gue appreciate banget di sepatu ini, dari segi fitur supportnya itu diperhatikan banget sama Lik, dimana sepatu ini tuh udah memiliki heel counter, terus ada bagian outriggernya juga di samping, dan juga di bagian bawahnya sepatu ini juga menggunakan torsional support. Di bagian tengahnya sepatu ini tuh rigid banget, dan ini menurut gua merupakan setup atau fitur-fitur dasar yang penting banget di sebuah sepatu basket, dan gue bener-bener appreciate banget. Secara first impression gue ngerasa kalau ini merupakan sepatu basket yang cukup proper dari segi fitur-fitur yang dikasih. Dari segi performance-nya, yap, lain cerita lagi, ini part yang menurut gue harus gue cobain dulu. Tapi paling nggak on paper menurut gue sih sepatu ini bakalan jadi sepatu yang cukup asik buat dipakai guys. And last but not least, yang paling penting juga untuk di bagian bawah dari sepatunya, kalian bisa lihat sepatu ini menggunakan translucent rubber, dan ada detail di mana sepatu ini memiliki tulisan main basket itu belajar. Bener guys, main basket itu belajar buat passing, belajar buat berbagi, belajar buat punya mentalitas juara, belajar untuk menang, belajar untuk kerja keras, dan lain sebagainya. Itu sih yang menurut gue sih
keren banget dari sepatu ini, dan message-nya juga bener-bener nyampe. Untuk pola traction-nya sendiri, sepatu ini menggunakan pola traction herringbone, dan juga rubber yang digunakan di sepatu ini juga cukup tebal. Jadi gue berharap sih sepatu ini bisa bekerja dengan baik, entah dari segi performance-nya di lapangan indoor ataupun dari segi durabilitasnya juga di lapangan outdoor. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Lic Shift Insane. Jujur aja gue seneng banget dari segi konsep dan juga eksekusi dari sepatu ini, menurut gue sih keren banget. By the way, gue juga mau infoin ke kalian kalau di channel Naksir Sneakers kita lagi ngadain giveaway. Kalian bisa cek aja langsung di Instagram gue. Gue lagi ngadain giveaway. Kalian bisa ngedapetin satu sepatu Giannis Immortality sesuai dengan size kalian masing-masing. Caranya tuh gampang banget. Kalian tinggal ikutin aja syarat-syarat yang ada di Instagram gue, dan ini terintegrasi antara YouTube, Instagram, dan TikTok. Dan kalau kalian udah ngikutin syaratnya, bakal dipilih satu pemenang untuk mendapatkan satu sepatu tersebut sesuai dengan size kalian masing-masing. And thank you banget buat kalian yang udah selalu support channel Naksir Sneakers. See you next video guys. Peace.